Oke, teman-teman Jajar Aceh official dimanapun teman-teman berada nih ya. Saya sekarang ada di Desa Krendetan, tepatnya di Kecamatan Bagelen, Purworejo. Nah, hari ini saya sedang ada di Desa Produksi Lanting. Namanya Lanting Krendetan nih, tempatnya Ibu Sinta. Bagaimana keseruannya ya? Kita ikuti bersama, jangan skip-skip videonya, ikuti kami. Kita akan mengupas tuntas produksi lanting di dalam bersama Ibu Sinta selaku pemilik dari Lanting Bu Sinta atau Lanting Krendetan ini. Di desa sini pun banyak sekali yang produksi lanting. Oke, tapi saya kita langsung aja nih menemui Bu Sinta selaku pemilik dari Lanting Bu Sinta Krendetan. Oke teman-teman Jajar Aceh official, di depan saya ini sudah ada pemilik dari Lanting Rizky Sinta. atau Lanting Sinta. Oh, Lanting Sinta dengan Ibu Sinta nih ya. Nanti kita akan diajak untuk melihat proses produksi Bu ya. Iya. Untuk singkatnya kita akan memperkenalkan Ibu Sinta kepada teman-teman Jajar Aceh. Nanti akan menceritakan histori atau sejarahnya dari Lanting Bu Sinta ini. Monggo Bu Sinta. Iya. Nama saya Sinta. Saya usaha lanting dari tahun 2013. Usaha saya yang saya mulai iseng tadinya, tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar dan harapan kami juga semakin lancar supaya bisa menghidupkan, memperkerjakan lingkungan kami. Jadi untuk menambah tingkat ekonomi warga kami, masyarakat kami, ya. Itu seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk lantingnya Bu Sinta sendiri ini sudah sampai merambah ke pasar mana Bu Sinta? Oh ya, untuk ke timur kami memasarkan ke daerah Wates dengan karena di Wates itu grosir yang kami story, otomatis untuk daerah Kulon Progo semua ngambilnya ke beliau. Jadi pasaran kami ke daerah Kulon Progo dan sekitarnya. Untuk ke barat kami ke Kuto Arjo. Di Kuto Arjo juga seperti itu, grosir juga yang mereka yang belanja dari daerah Perembun, Butuh sampai Kebumen yang suka dengan makanan khas dari daerah kami, karena memang lanting kami khas. Kami nggak pakai rasa, nggak pakai apa, rasa kami original. Jadi belum kami kembangkan, belum kami modifikasi dengan kombinasi dengan rasa yang lain. Terus kalau untuk ke daerah Purworejo Kota, Pasar Balidono, semua ada lanting saya. Gitu ya. Ya. Nah teman-teman, daripada penasaran nih ya, daripada kita lama-lama Ibu ya, Ya. kita akan melihat proses produksi atau proses perbagiannya nih bersama Ibu Sinta yang akan membimbing kita untuk melihat prosesnya. Bisa Bu Sinta? Oh, siap. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya ada di proses pertama nih, atau tahap pertama dari proses pembuatan lanting nih Bu Sinta ya. Ya. Tahap pertama adalah tahap pengupasan nih. Nanti Bu Sinta menjelaskan nih cara pengupasannya, nanti bisa juga menjelaskan asal singkong dari mana Bu Sinta ya. Terus nanti kapasitas per hari kupasnya berapa kilo. Ya. Oke, monggo Bu Sinta. Ya, ini kupas, kami mengupas sehari sekitar 5 kintal singkong dengan cara pengupasan begini. Harus bersih, ini tidak boleh ada yang kelewat, karena kalau kelewat nantinya hitam. Oh gitu ya Bu ya. Ya, lantingnya juga nanti jadinya biru. Oh. Seperti ini, harus bersih begini. Oh. Dan ini ngupasnya pakai pelah sepeda. Nah, Apa ya itunya? Ini teman-teman, yang unik di sini adalah cara pengupasannya nih, bukan memakai suatu alat peso, tapi memakai alat yang dibikin dengan Sederhana. pelek sepeda nih ya. Seperti apa nih alatnya? Coba saya pinjam dulu nih ya. Pinjam Mbak ya. Nah, ini teman-teman, alat kupasnya model begini nih. Dan ini diyakini sama Bu Sinta dan Mbak siapa? Mbak Tum, ini lebih bersih kupasnya dan lebih cepat ya Bu Sinta ya. Ini dibikin dari pelek sepeda loh teman-teman ya. Monggo Mbak Tum. Nah, kalau untuk kapasitasnya Bu? 5 kintal. 5 kintal ya? Ya, Oke.
Nah, habis dari pengupasan ini kita kemana sih, Ke Bu? tempat cuci. Tempat cuci ya? Iya. Oke teman-teman ya, langsung ke tempat cuci. Sekarang kita masuk ke proses tahap kedua Pencucian, ya Bu ya. iya. Tahap kedua adalah proses tahap pencucian. Seperti nanti teman-teman bisa lihat nih proses pencucian itu. Dan di sini memakai Teknik yang betul, karena kalau nggak betul nantinya lantingnya kan asem. oh gitu. Karena kurang bersih. Tuh. Pakai sarung tangan teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Bisa dilihat di teman-teman di kamera. Ya. Tuh. Ini begini. Ini karena takut nyiprat. Ini begini. Ini dibilas dulu. Tuh. Digosoknya harus bersih sekali dengan air yang mengalir seperti ini. Ini. Karena biar bersih. Ini sampai hilang itu apa? Sampai hilang lendar-lendarnya itu loh. Nah, itu. Jadi getahnya tuh itu yang bikin. Kalau pencucian ini tuh nanti 1 kali atau 2 kali, Bu? Ini kan terus di sini airnya penuh, Iya. harus penuh nih, dibilas toh, Iya, dibilas. iya. Nah itu baru dikuras Oh, nanti. gitu. Nah itu begitu pencuciannya. Sudah tahu kan proses pencuciannya bagaimana? Sekarang kita masuk proses tahap ketiga nih. Tahap ketiga apa, Bu? Marut, parut, diparut. Ketelanya akan diparut nih. Seperti apa alatnya, yuk? Monggo, Bu. Ya. Setelah proses pemarutan selesai nih, tahap selanjutnya adalah proses pengepresan. Pengepresan ini tujuannya untuk mengurangi jumlah air atau menghilangkan jumlah air di dalam skala besar supaya nanti mudah cetak. Bukan gitu, Bu? Ya, ya. Proses pengepresan apa? Pengepresan ini berapa lama, Bu? Paling sedikit 5 jam. 5 jam. Ya, Tuh. paling sedikit 5 jam. Tuh teman-teman ya, proses pengepresan ini paling sedikit 5 jam. Jadi benar-benar untuk mengurangi jumlah air dalam debit yang begitu besar itu ya. Ya. Oke. Proses selanjutnya apa, Bu? Dari sini terus kita parut lagi ke sini. Nah, setelah dari proses pengepresan tadi, Bu ya. Ya. Lalu masuk proses selanjutnya adalah proses ke 1 2 3 4 5 ya. Ini tahap kelima Ya. adalah proses pemarutan lagi nih. Diparut lagi. Tujuan pemarutan lagi itu supaya apa, Bu? Supaya halus begini teksturnya. Nanti dibikin lanting juga bikin renyah karena halus. Kalau enggak kan kalau Ini- itu diuyak pakai tangan kan brondol-brondol. Iya. Enggak Ini- bisa halus begini. Serius teman-teman, ini halus banget loh. Serius, saya senang megangnya. Nah, Iya, setelah serius banget ini. diparut. Parutnya juga beda. Mata parutnya beda dengan yang singkong. Oh, ini bagus Ini. banget ini ya. Nih. Ah, berarti kalau setelah ini udah campur bumbu, Bu? Belum? Belum. Oh, belum ya? Ini belum. Oke. Ini belum campur bumbu. Mata parutnya juga beda ya. Kalau yang untuk ini agak renggang-renggang. Kalau yang di singkong tadi halus sekali. Kalau yang ini agak renggang-renggang. Itu. Oh iya. Nah, Oh. setelah dari proses pemarutan lagi nih, Bu, Pemarutan, iya. kita masuk kemana lagi nih? Ya, setelah diparut kita Kita- timbangin, iya. terus sepertiganya kita ambil untuk dikukus begini. Oh. Nih. Nah, ini Nah. tujuan atau fungsinya apa, Bu? Ini untuk yang liatnya karena biar bisa campur antara yang Oke, tadi oke. dengan yang Oke. Jadi ini bahan supaya adonannya teruleni. ya, ya. Makanya hanya diambil sepertiganya saja teman-teman ya. Iya. Tidak semua nih, karena ini hanya sebagai pemersatunya nih ya Bu ya. Iya, Jadi iya. supaya lihat bisa dibentuk gitu. Iya. Dicampur jadi Dicampur jadi satu. satu, ini jadinya ini. Ini teman-teman nih. Ini mulainya. Mulainya. Ini adalah proses pengulenan ya ini ya. Ya. Kalau zaman dulu gangsir namanya. Gangsir. Ya, Oh, digangsir, diuleni. digangsir. Iya. Terus kalau untuk digangsir itu harus ininya lembut sekali sampai mateng. Tapi kalau ini karena pakai mesin jadi kayak gini. Ini jadinya. Ini yang udah jadi yang siap untuk digelintir. Oh gitu. Ya. Ini Ini udah siap di ya, ini. udah siap digelintir. Ini udah siap di Gelintir, cetak dimasukkan ya. mesin. Ya. Oke.
Nah, setelah dari proses ini Bu, ke Ya, giling, pencetakan. ya, Oh. pencetakan. setelah dari proses pengolahan tadi adalah proses Pencetakan. pencetakan. Proses pencetakan ini ada dua ya, dengan mata yang kecil dan Iya, mata ada yang yang besar. diganti matanya. Bisa dilihat di sini. Matanya. Pengepakan. Nah, proses penggorengan. Berapa lama nih Bu penggorengannya kira-kira? Berapa Dengan- ya, Pak? 10 menit mungkin? 10 10 menitan, menit Pak. ya, 10 menit proses menitan. penggorengannya ya. Karena teksturnya kan keras, Pak, Oh, jadi gitu ya. harus digoreng. Oh, iya. Terus nanti setelah penggorengan didinginkan dulu, baru kita masuk proses pengemasan. Iya, heeh. Dengan menggunakan kayu Bakar ini. begini. Ini dengan kayu, oh macam-macam ya? Macam-macam Ada gelugu mahoni, gelugu apa mahoni. aja. Oh gitu. Yang penting harus besar apinya di sana, yang nyala ke dalamnya itu harus harus besar. besar ya. Maksudnya tetap gitu loh Mas, jadi Tetap nggak ya? boleh surut-surut. Nah, Oke. kalau surut-surut nantinya jadinya itu apa? Magul-magul Meletek, gitu. meletek Oh. kalau kata orang sini. Oh Ya, gitu. meletek. Oke. Nah setelah ini kita masuk ke proses pengemasan ya. Ya. Bisa lihat Ibu? Ya. Oke. Selanjutnya adalah Pengemasan. proses pengemasan Ya. ya. Ini teman-teman ya, proses pengemasannya dengan memakai Peralon. alat peralon ya. Peralon. Ini Dengan alat yang sederhana, sangat sederhana tapi praktis. luar biasa ya, Ya, fungsinya praktis. ya. Ini nanti untuk dimasukkan ke sini Pak ya. Ya. Oke, nih. Ini dituang di sini untuk disortir, yang peok, yang Oh, pecah, ada penyortirannya. berarti ada proses satu lagi nih ya, namanya proses penyortiran ini. Penyortiran ini fungsinya untuk membedakan atau untuk Yang memisah remuk. lanting-lanting yang remuk atau lanting-lanting yang peyok untuk dipisahkan. Ini kan di bawahnya ada ini tuh rantapane, jadi kan nggak kotor juga, nggak Oke. kotor. Tuh. Coba Mbak, bisa dipraktekkan nanti Mbak. Ya. Gimana? Itu timbang. Meneh, gitu. Kalau untuk kemasan yang segini berapa? 300 gram. Oh, 300 gram untuk Ya. begini ya. 300 gram. Ada yang menarik perhatian saya nih Bu tadi. Ya. Saya ngeliat tadi ada yang diikat-ikat sama apa nih? Bambu. Pakai bambu ya? Ya. Nih teman-teman nih. Proses pengemasannya ini, proses pengepakan untuk produknya luar biasa nih ya. Kreatif banget ini. Ini namanya apa Bu? Ini yang Ada dinamakan namanya lanting legendaris. Kenapa saya namain lanting legendaris? Karena memang ini legenda. Jadi di awal produksi dulu nenek moyang kami Iya. itu menjualnya, cara menjualnya itu dengan cara disenteng namanya, Disenteng diganteng ya? ya. Oh, diganteng Kalau bahasa atau Indonesia diganting. Kalau Diganting. bahasa Indonesianya diganting. Tapi kalau tempat kami namanya disenteng. Nah, tuh teman-teman Ya. nih, lanting Ini. senteng nih. Menikmatinya unik banget nih ya Bu ya. Untuk yang kami setorkan di toko kemasannya begini. Ini yang sudah kemasan kecil-kecil. Nih, ini kemasan sudah dikemas. Berapa kilo nih Bu? Ini enggak kilon. Kalau yang begini enggak kilon tapi iketan. Oh, Ini iketan ya? satu iket dimasukkan di situ. Oh, ini nih Ya. yang sudah siap dipasarkan ya. Ya. Lanting senteng ya. Ya. Oh, Lanting senteng. legendaris. Lanting legendarisnya dari Bu Sinta nih. Dari turun temurun Bu Sinta ya. Ya. Oke. Kalau Oke. yang dipasang kan gitu. Nah, teman-teman, sepertinya sudah usai Bu ya. Ya. Oh, Nah, sudah itu selesai tinggal jalan nih. ke pasar kan. Ah, tinggal dijual. Bu Sinta sudah mendapatkan untung yang luar biasa nih ya. Insya Allah, Dengan doa-doa amin. para karyawannya, usahanya Bu Sinta bisa lebih maju Bu ya. Amin, amin, ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita dengan Bu Sinta di Lanting Bu Sinta di daerah Krendetan, Kecamatan Bagelen, Purworejo. Lain waktu kita sambung lagi Bu Sinta ya. Iya. Di lain waktu ya, di lain kesempatan kita akan ajak teman-teman semua untuk adventure nih di kuliner-kuliner selanjutnya di Jajan Receh Official. Oke, Bu Sinta. Yuk. Terima Siap. kasih sekali Terima atas kasih, pembahasannya, sama-sama. atas ulasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, ini adalah lanting udah jadi Bu ya. Ya. Ini lantingnya nih mau saya rasain nih Bu. Ya. Saya mau saya coba ini. Ada cara makannya. Wah iya. Tadi Ibu ngasih tahu ke saya cara makannya yang model begini itu dengan Remes dulu. diremes dulu.
Tuh. Baru dimakan. Gurih banget Bu ya. Kalau ini teman-teman di sana mau nyobain nih Bu, mau apa? Beli nih, mau beli di mana nih Bu? Nah, ini kalau di Pasar Balidono, monggo silahkan ke lantai 2 di Pasar Balidono, itu semua kios ada lanting saya. Yang kiloan begini, kiloan dengan nama Rizky kalau di Pasar Balidono. Labelnya Rizky begini. Kalau yang di Balidono, isinya ini dan ini. Oh gitu. Ya, di Pasar Balidono itu ada di pasar. Kalau di Pantai Gelagah ada juga yang legendaris begini. Begini ini di Pantai Gelagah ada. Pantai Gelagah. Di semua di los Pasar Gelagah itu semua lanting saya. Ya. Terus kalau di daerah Wates Saio Bundo rumah makan itu ada kios oleh-olehnya, itu ada di Wates, lanting Sinta dan lanting legendaris Rizky. Terus kalau di toko oleh-oleh Purworejo, toko Hidayat, di Kuto Arjo, Pasar Kuto Arjo ada. Terus yang lainnya di toko-toko, di kios-kios kecil itu mereka karena keluar dari grosir, jadi saya nggak tahu, nggak bisa menyebutkan satu persatu. Iya. Itu banyak. Dan yang pasti kalian harus coba ini ya, lanting Rizky nih ya. Ingat ya, Rizky atau krimping. Nah, ini nama khasnya adalah krimping. Oke. Bu, saya mau nanya nih ya. Kalau yang untuk lanting legendaris tadi ini hanya di pantai Bu? Atau di enggak, di toko-toko juga ada. Di toko-toko juga banyak ya untuk yang pengen nih nyobain sensasi khasnya dari lantingnya Bu Sinta dengan lanting legendarisnya yang ikat pakai bambu ini. Oke Bu Sinta ya, ini lantingnya enak banget nih. Teman-teman harus cobain Bu Sinta ya. Kalau untuk harga Bu, itu berapa Bu? Untuk dengan kemasan yang mungkin ini berapa? Ini yang diikat, ini tidak pakai kiloan, tidak pakai timbangan, tapi hitungan pakai ikatan. Pakai ikatan teman-teman. Ya. Ini 9.000. Cukup 9.000 rupiah untuk satu kemasan ini, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh 7 ikat lanting legendaris ditebus dengan harga 9.000. Murah bener ya. Kalau kalian lihat tadi prosesnya, sangat luar biasa ya Bu ya. Kalian tinggal makan dengan cukup 9.000 ya Bu ya. Kalau yang untuk ini Bu? Ini juga, ini 9.000. Loh, ini 9.000 juga Bu? 11.000. Oh 11.000. Iya. Lupa saya 11.000. 11.000 nih teman-teman ya. Yang ini 11.000. Ini sama? Yang ini 14.000. Oh 14.000. Oh ini bedanya gram-graman atau ukurannya berbeda teman-teman. Yang ini 14.000. Yang ini 11.000. Dapatkan segera lanting Rizky di Pasar Balidono di Purworejo di lantai 2 atau datang ke Desa Kerendetan tepatnya Ibu Sinta. Nanti nomornya Bu Sinta ataupun Google Map-nya Bu Sinta akan ada di bawah sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih kebersamaannya yang udah ngikuti saya Mas Iwan sama Bu Sinta keliling rumah produksi lantingnya Bu Sinta ya. Terima kasih banget Ibu Sinta. Lain waktu kita sambung Bu Sinta ya. Oke. Siap. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam.